Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Diridallahu ta'ala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syukrul kurama sebagai jenal abdun nabi ustadz bin Abi Bakar Haji Mas'ud Masduki sebagai Nawawi bin Abdul Aziz sebagai Mustafa Qurayyid nafa'ana lana barakatin wa karamatin wa min fitarina min syarri lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dengan pelajar NU Panjatan bersama saya Kang Mujib Ramadan SAG Salam Aspal Grunjal. Sekarang acaranya berbeda dengan yang kemarin karena streaming kemarin putus-putus, jadi sekarang kita rekaman saja biar gambarnya tambah jernih dan juga suaranya tokcer ya. Tapi sesi kali ini saya akan menjadi seseorang yang sangat soleh sesuai dengan kapasitas saya, yang setengah ustadz tapi juga setengah mahasiswa, tapi sekarang saya sedang ustadz saja bersama dengan pelajar NU Panjatan untuk membacakan kitab dari Imam Al-Ghazali berjudul Kitabul Arba'in fi Ushuluddin. Jadi ini kitab tentang isinya itu campur-campur ya. Jadi ini meneruskan kitab Jawahirul Qur'annya milik beliau. Di ini membahas tentang akhlak, ilmu kalam, juga membahas ilmu dan lain-lain. Oke, langsung kita bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi lan kelawan Allah nasta'inuhu njaluk tulung sapa kita. Hadhihi utawi iki ku khutbatul kitabi, khutbah kitab. Hadza utawi iki ku kitabul arba'ina, kitab arba'in fi usuliddin ing dalem usuliddin, ing dalem prinsipe agama. Ada arba'ina itu maksudnya 40, ada 40 prinsip dasar agama menurut Al-Ghazali. Wa fihi lan iku tetep ing dalam arba'in al-qismu utawi pembagian asalithu kang kaping 3 min aqsami kitabil jawahiri saking pira-pira pembagiane kitab jawahir. Jadi ini adalah pembagian yang ketiga dari kelompok kitab yang bernama Jawahir. Jadi Imam Al-Ghazali itu ulama yang sangat terkenal, punya banyak beberapa kitab referensi. Yang kita kenal itu adalah Ihya Ulumuddin, itu yang populer. Itu berisi tentang tasawuf dan juga bab ibadah. Kemudian ada tentang prinsip-prinsip agama yang tercakup dalam kitab Jawahir dan juga kitab ini Arba'in fi Ushuluddin. Kemudian ada kitab dalam bidang usul fikih bernama Al-Mustasfa. Jadi ada beberapa kitab yang ditulis sebenarnya sangat banyak. Akhir-akhir ini juga ada kitab bernama Tafsir Imam Ghazali dari Dr. Ar-Raihani, itu merangkum tafsir-tafsir Al-Quran yang ada di beberapa kitabnya Imam Al-Ghazali, dirangkum menjadi satu. Wahwa utawi kitab arba'in iku qismul lawahiqi, pembagian tambahan. Jadi ini adalah tambahan dari kitab Al-Jawahir. Wala'ala kalan menawa sira iku takulu ngucap sapa sira. Hadhil ayatu utawi ikilah ayat, pira-pira ayat, alati yo ayat aurat tuha kang bakal nutur sapa ingsun ha ing ayat fil qismi ing dalam pembagian atsani kang kaping pindho iku tashtamilu mengko apa ayat ala asnafin ing atase pira-pira panduman minal ulumi saking pira-pira ilmu wal a'mali lan pira-pira perbuatan tindakan mukhtalitatin kang campur-campur. Jadi di dalam kitab ayat-ayat Al-Quran yang akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali ini menyimpan mengku itu bahasa Indonesianya mencakup pada beberapa pembagian atas dua hal. Yang pertama adalah ilmu dan yang kedua adalah amal.
ilmu dan juga amal. Itu nanti isinya itu akan campur-campur. Fahal yumkinu maka ana ta mungkin apa tamyizu maqasidiha bedake maksude ilmu lan amal. Maqasidiha ing dalem fahal yumkinu maka ana ta mungkin apa tamyizu maqasidiha bedakake maksude ilmu. Kemudian Al-Ghazali itu melemparkan sebuah pertanyaan, apakah mungkin untuk membedakan ilmu-ilmu antara amal dan juga ilmu itu sendiri? Apakah mungkin kemudian dapat memberikan faktor-faktor terperinci tentang ilmu dan juga amal, atau ayat-ayat tersebut apakah mungkin? Wa syarhu jumaliha lan jelaske jumlahe ayat ala wajhin ing atase cara minat tafsili saking pira-pira minat tafsili saking perinci wa tahsili lan ngasilake. Jadi maksudnya apakah mungkin untuk menjelaskan jumlah ayat hanya pada satu penjelasan saja dan juga dapat memerincinya dan dapat menghasilkan pemahaman. Jadi ayat Al-Quran itu karena ini meneruskan dari Jawahir ya, jadi prediksi kemungkinan yang bisa saya jelaskan adalah apakah mungkin ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk dipahami dengan cara yang rinci dan juga menghasilkan pemahaman yang penuh bagi manusia. Karena Al-Quran itu sendiri sangat sulit untuk mengetahui maknanya, dalam arti membutuhkan banyak fan-fan keilmuan. Setidaknya ada dua kemampuan utama yang harus dimiliki oleh seorang ketika hendak memahami Al-Quran. Yang pertama adalah mengetahui asbabun nuzul dari setiap ayat. Kedua adalah ilmu bahasa alias nahwu dan juga shorof, dan juga pengetahuan tentang ilmu Arab atau nahwu shorof ini menjadi komponen utama. Kalau tidak memiliki pengetahuan di dalam aspek gramatikal atau aspek nahwu shorof dari bahasa Arab, ya sama saja bagaimana kemudian dapat mengetahui susunan antara lafal dengan lafalnya jika kita tidak mengetahui nahwu dan shorof. Kalau kita juga tidak mengetahui latar belakang dari Al-Quran, turunnya itu dalam kasus apa? Dalam surat Al-Mujadalah kita contohkan, turunnya terkait kasusnya Aus bin Somit dan kasus istrinya yang saat itu dihar kepada istri, sumpah dihar. Itu juga kita harus mengetahui asbabun nuzulnya. Jika tidak, teks akan terlepas daripada konteksnya. Ini bahaya. Ya, kita sudah pernah mendengar ada seorang ustadz yang viral karena katanya nabi itu ada dari golongan hewan, melepaskan teks dan juga konteks terhadap ayat Al-Quran dan kemudian menafsirkan sendiri. Ini memang bagaimanapun juga membaca Al-Quran itu memahaminya membutuhkan suatu kualifikasi kepakaran. Jika tidak, ini orang-orang yang berbicara seenak perutnya sendiri ini akan semakin banyak. Ya kita sudah tahulah siapa orangnya. Anda bisa cari tahu sendiri siapa yang menganggap bahwa ada nabi dari kalangan ayam, ada nabi dari kalangan wedhus, kambing. Ini membahayakan akal sehat. Kalau akidah kita insya Allah tetap sehat, tapi pikiran kita yang menjadi rusak. Karena jangan-jangan saat kita ngangkring di perapatannya Mbak Ika, Proliman Wates, itu jangan-jangan yang kita makan adalah pitiknya Nabi. Bukan, sorry. Nabi dari kalangan pitik. Jadi cekernya itu adalah cekernya Nabi dari kalangan pitik. Itu kan bahaya. Padahal Nabi itu ya harus memiliki sifat yang cerdas, fatonah,
harus memiliki ilmu. Bagaimana bisa yang ghairu akli, yang tidak berakal bisa menerima ilmu? Manusia itu akal, punya akal sehingga bisa menerima ilmu, bisa menerima mana yang hak dan juga mana yang batil. Maka Nabi sebagai simbol untuk membedakan, untuk menuduhkan ya apa ya? Untuk memberi petunjuk kepada manusia yang lain, ya harus memiliki ilmu, harus berakal, dapat membedakan hak dan batil. Bagaimana bisa yang tidak berakal bisa menerima ilmu? Akalnya kita itu harusnya bisa memperinci bagaimana cara berpikir logika yang tepat terhadap nas-nas atau terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga memahami ceramah-ceramah tolol itu kita juga tidak menjadi tolol. Ya, saya kira orang yang mendengarkan bacaan kitab ini, saya kira mereka orang-orang cerdas semua ya, bisa milih mana orang yang pantas untuk diikuti dan mana yang tidak. Terus bagaimana? Ya sudah, kita lanjutkan baca saja. Lupa nanti. Hatta yumkinu, sehingga mungkin apa atafakuru mikir-mikir fikuli wahidaten ing dalam saben-saben suci minha sangking kembalinya kepada ayat ala hayaliha ing atase arae, ing atase hadabane ayat, liya'lama supaya ngerteni sapa al insanu menungso tafsila abwa bais sa'adati ing perincine bab-babe keselamatan fil ilmi ing dalam ilmu wal amali lan perbuatan. Jadi apakah mungkin untuk membedakan, untuk memberikan ayat, untuk memberikan tafsiran ayat sesuatu yang terperinci dan juga pasti, sehingga kita pun, setiap orang itu bisa memahami pemikiran atau logika dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga manusia itu dapat mengetahui saedah, mengetahui mana yang selamat dan mana yang apes, mana yang selamat dan mana yang tidak selamat. Ya maksudnya ya apes, mana yang maksiat, mana yang maksiat dan mana yang selamat. Mudahnya seperti ini, mengetahui sesuatu yang selamat itu dalam logika umat Islam itu memang lebih susah, karena caranya itu memang sulit. Jadi kita harus meninggalkan setiap kemaksiatan yang ada. Nah, maka untuk selamat kita itu juga seperti meniti tangga. Metodenya itu naik satu persatu. Tidak tiba-tiba satu kali taubat, ya kalau Allah menakdirkan sih bisa saja, tapi prosesnya pasti bertahap. Tapi kalau maksiat satu kali saja langsung itu terjerumus, langsung ke neraka. Ada lagu dari Led Zeppelin itu Stairway to Heaven. Wah, tangga menuju surga. Jadi pakainya tangga. Itu pun logika berpikir lagu rock itu juga berpikir yang sama ternyata. Jadi Stairway to Heaven, stairway, tangga untuk menuju surga. Titiannya itu perlahan, satu persatu. Cari. Jadi jangan cuma lagu-lagu yang ada di TikTok saja ya. Kita lagu yang legend itu tetap harus ada. Stairway to Heaven. Apa? Titian menuju surga. Tangga menuju surga. Namun kalau lagunya ACDC, saya tidak bisa itu pelafalannya bagaimana. ACDC itu Highway to Hell, terjun langsung bebas ke neraka. Jadi memang untuk mengetahui abwabis sa'adah,
untuk mengetahui bab-bab keselamatan itu memang membutuhkan ilmu dan juga amal. Ini kok ada harokatnya tapi kok nggak pas ya. Tayassaro ya tayassaru, harusnya fiil mudhari'. Wa yatayassaru lan dadi gampang alaihi ing ngatasé insan apa tahsilu mafatihuha, ngasilake pira-pira kuncine sa'adah bil mujahadati kelawan mujahadah nemen-nemen wa tafakuri lan mikir-mikir. Apakah manusia itu memang bisa-bisa memerinci ayat-ayat Al-Quran, mengetahuinya secara pasti, kemudian dapat mengetahui mana yang sa'adah dan mana yang maksiat, sehingga kita pun menjalaninya dapat mengetahui kuncinya. Jadi Imam Al-Ghazali itu melemparkan pertanyaan, apakah mungkin kita itu mengetahui tentang sa'adah, tentang keselamatan Allah tentunya. Nah, beliau kemudian menjawab, fa'aqulu, maka ngucap sapa ingsun, na'am, ya bisa. Dzalika utawi mengkono-mengkono fahal yumkinu tamyizu maqasid. Apakah mungkin mengetahui tujuan dari ayat Al-Quran, membedakan satu persatu? Ya mungkin. Dzalika mungkinun. Wa ana utawi ingsun iku umayyizuhu, bedaake sapa ingsun hu ing ayat laka kaduwe sira. Hu ing madkur, sesuatu yang akan saya sebutkan, laka kaduwe sira, ya para pembaca kitab ini dan para pendengar sekalian, insyaallah taala, insyaallah Imam Ghazali akan membedakan satu persatu. Fa innahu maka sak temene kelakuan iku yang kosibu kebagi apa jumalu maqasidiha, pira-pira jumlahe maksude ayat, ila ulumin maring ilmu, wa a'malin maring pira-pira ilmu, wa a'malin lan pira-pira tindakan. Ya, ini terbagi menjadi beberapa aspek yang pasti ada dua hal. Yang pertama adalah ilmu dan juga amal. Prinsipnya adalah pembedaan yang pertama adalah ilmu dan juga amal. Wal a'malu utawi tindakan, amal perbuatan iku yang qasimu kebagi apa amal ila dhahiratin maring perbuatan zahir wa batinatin lan perbuatan batin. Jadi ada perbuatan zahir dan juga perbuatan batin. Apa itu? Wal batinatu utawi perbuatan batin iku yang qasimu kebagi apa perbuatan batin ila tazkiyatin maring membersihkan diri, tazkiyatun nufus, wa tahliyatin lan menghiasi amal. Jadi dalam batin, jadi ada perbuatan yang secara zahir dapat dilihat orang dan ada yang dalam arti perbuatan batin. Nah, batin ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tazkiyah dan tahliyah. Tazkiyah itu membersihkan, sedangkan tahliyah itu menghiasi. Fahia, jadi nanti Imam Ghazali akan berbicara seperti ini, bahwa yang tazkiyah itu ya kalau masih punya perbuatan yang buruk, itu kita ya punya tazkiyah, harus dibersihkan. Dan yang sudah perbuatan baik ya dihiasi dengan perbuatan yang semakin baik. Fahia mongko utawi batinah, fahia utawa akmal, iku arba'atu aqsamin, ana papat pira-pira pembagian. Ulumun, yang pertama adalah ilmu, wa amalun lan amal. Zahiratun kang jelas. Jadi ada ilmu dan juga amal. Amal yang jelas juga, jangan amal yang enggak jelas. Wa akhlaqun lan akhlak. Wa akhlaqun lan akhlak madmumatun kang den cela. Tajibu kang wajib opo at-tazkiyatu bersihake nganha saking akhlak. Jadi akhlak yang tercela, perbuatan yang tercela, maka kita membutuhkan tazkiyah, membutuhkan pembersihan diri. Wa akhlakun, dan akhlak mahmudatun yang dipuji, kang den puji. Iku tajibu wajib opo at-tahliyatu, menghiasi biha kelawan akhlak mahmudah. Sedangkan yang sudah perbuatan baik ya otomatis itu tinggal dihias saja. Kalau masih punya perbuatan buruk ya kemudian dibersihkan, disapu,
dihilangkan. Kalau yang sudah punya perbuatan baik, yang sudah bersih, ya dihiasi. Kita punya rumah, rumahnya masih kotor. Tubuh kita adalah rumah kita. Tubuh kita masih kotor. Ya sudah, ya dibersihkan dulu, jangan dihias. Rumahnya masih kotor, tiba-tiba langsung cat saja. Ya sudah, ya catnya nanti beradul. Ya nanti catnya menjadi kasar. Temboknya menjadi kasar. Kalau temboknya kotor, ya sudah diamplas dulu, dibersihkan dulu, baru kemudian dihias, dicat lagi. Kalau sudah punya akhlak yang baik, ya tinggal dihias. Kalau akhlaknya masih buruk, ya berarti dibersihkan. Kalau masih buruknya itu juga kriminal, ya dihentikan dulu, dibersihkan, baru kemudian dihiasi. Nah, kalau bareng-bareng ya nanti rumit. Rumitnya kita sendiri yang akan melakukan itu rumit. Jadi berfase ya. Tidak kemudian tiba-tiba langsung anjlok gitu. Dari kemarin itu kita itu akhlaknya sangat buruk sekali, tiba-tiba besok langsung berubah menjadi seorang alim ulama, tiba-tiba langsung pakai sorban, tiba-tiba langsung pakai istilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, difasih-fasihkan. Tapi itu hanya dibungkusnya saja, hanya ada di luarnya saja. Iya, saya tahu kalau itu memang istilahnya proses untuk perubahan diri. Tapi prosesnya perlahan, jangan dipaksa. Dari yang belum sholat, ya dimulai sholat. Dimulai sholat perlahan 5 waktu. Jangan tiba-tiba langsung sholat rawatibnya langsung, tahajudnya, sholat hajatnya, terawihnya langsung 40 rakaat. Ditambah ikut yang terawihnya yang 1,5 juz. Wah, itu taubat yang sangat berat. Maka prosesnya perlahan. Jangan tiba-tiba langsung anjlok. Nanti juga kembalinya ke maksiat ya anjlok juga, cepat malahan. Wa kullu qismin, utawi saben-saben pembagian, yarji'u balik ila asyrati usulin, maring 10 prinsip dasar. Jadi ini menurut Imam Ghazali yang akan dibahas nanti. Wa ismu hadzal qasami, dan utawi jenenge pembagian iki iku Kitabul Arba'ina fi Usuluddin, disebut sebagai kitab 40 prinsip dasar dalam beragama, dalam agama. 40 Kitabul Arba'in fi Usuluddin ing dalam prinsip agama. Jadi ini adalah ada 40-an jumlah dari prinsip-prinsip agama menurut Imam Al-Ghazali. Faman syaa faman moko ta wis apane wong iku sya'ala mengarepake sapa man kadbahu ing nulis mufradan hale nyiji falyaktub, maka becik nulis. Ya kalau mau nambahi ya tambahi sendiri, maksudnya Imam Ghazali seperti itu. Faman syaa kadbahu mufradan, maka kalau ingin menambahkan tambahan satu persatu ya falyaktub, ya tulis sendiri. Fa innahu mongko sak temene kitab iku yastamilu mengko apa kitab ala zubdati ulumil qur'ani ing atase intine ilmune Al-Qur'an. Jadi di sini adalah muqaddimah. Muqaddimah itu adalah pembahasan, pembukaan, primbul, prolog terhadap kitab ini. Jadi kitab ini akan membahas 40 prinsip dasar agama dari ilmu kalam sampai akhlak sehari-hari, yang menurut Imam Ghazali itu adalah mungkin atau mungkin sekali untuk mengetahui secara terperinci mana saja yang akan menjadi prinsip-prinsip dari ayat Al-Quran. Karena ini membahas meneruskan dari Jawahirul Quran kitabnya Al-Ghazali. Jadi menurut Al-Ghazali itu, seingat saya,
ilmu itu seperti batok, seperti kelapa. Kok batok? Seperti kelapa. Jadi ada ilmu yang ada di lapisan luar, ilmu yang ada di lapisan luar. Ini mengingat dari dosen saya atau kiai saya, ya saya lupa. Ilmu yang ada di lapisan luar itu seperti sepet itu. Sepet itu bahasa Indonesianya apa itu? Pokoknya di lapisan luar itu ya seperti ilmu-ilmu aswat, ilmu-ilmu tentang dalam pembahasan suara, pembahasan mengenai cara membaca tajwid. Bukan berarti membaca tajwid itu buruk, tidak, tapi ini ada ilmu yang ada di dalam aspek-aspek luar. Jadi membaca memakai tajwid, qori dan sebagainya itu ilmu yang ada di bagian luar atau sodaf sepetnya ada di luarnya. Kemudian ada ilmu di bagian dalamnya, batoknya. Jadi di bagian batoknya itu ilmu-ilmu yang membahas tentang makna-makna dari Al-Quran, pembahasan tentang nahwu shorof, balaghah dan lain sebagainya. Ya, yang paling dalam itu adalah lugh, ya ini ilmu akhlak. Jadi yang paling dalam itu adalah ilmu tentang kesehari-harian, tentang bagaimana ilmu dan juga amal itu saling bertautan. Jadi seperti itu saja pembahasan pada sore hari ini terkait mukadimah kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Mungkin kita akan berjumpa esok hari untuk membahas kitab yang sama. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.